Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini berserah kepada Tuhan. Menyerah awal dari kekalahan, namun berserah kepada Tuhan menuntun kepada kemenangan besar. Berserah bukan pasrah atau menyerah. Pasrah artinya menyerah, tidak berbuat apa-apa, berpikiran negatif, pesimis, kehilangan pengharapan, dan lain sebagainya. Kita lihat dalam Perjanjian Baru, ada tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya berserah kepada Tuhan. Contoh yang pertama di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, yaitu perempuan Kanaan, seorang wanita yang tangguh yang mendatangi Yesus. Dia tidak menyerah dan gampang tersinggung. Dia tetap memohon dan merendahkan diri untuk meminta Yesus menyembuhkan anaknya. Dia berserah, mendekat, dan menyembah Yesus. Karena iman dan percayanya yang besar, Tuhan memberikan kesembuhan untuk anaknya. Contoh yang kedua, di dalam Matius pasal 9 ayat 27 sampai ke 31, yaitu dua orang buta. Mereka mendengar Yesus lewat dan berseru untuk mengasihani mereka. Mereka meminta Yesus supaya mata mereka dapat melihat. Mereka berserah kepada kehendak Tuhan. Akhirnya mereka bisa melihat dan memperoleh kesembuhan. Ada beberapa cara untuk berserah kepada Tuhan, yaitu hal yang pertama, tetaplah berdoa dan berharap kepada Yesus. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dengan tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan, maka kita akan dekat kepada Tuhan. Carilah Dia dan milikilah kerinduan untuk bisa membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Tetap percaya dan Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Jangan pernah berharap kepada orang-orang yang tidak bisa diharapkan, karena kita pasti akan kecewa. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan berharap lebih kepada manusia, apalagi kepada orang yang tidak punya tanggung jawab. Agar kita tidak kecewa, berharaplah hanya kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dengan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya pasti diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menuntunnya kepada air yang jernih, tidak akan mengalami kekeringan rohani dalam hidupnya. Jangan berhenti untuk setia dan berharap kepadanya. Percayalah, perkenankan Tuhan senantiasa yang menyertai hidup kita selama-lamanya. Mari kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan.
dari setiap kejadian yang sudah kita alami, Tuhan berjanji akan memberi kelegaan dan kekuatan kepada kita. Jangan menyerah, apalagi tawar hati di tengah masalah. Sesulit dan sesukar apapun kondisi kita saat ini, selalu ada solusi dan jalan keluar bagi kita. Jangan pernah takut, jangan pernah putus pengharapan. Berimanlah kepada Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah situasi sesulit apapun, selalu ada jalan keluar. Percayalah kepada Tuhan, kita pasti kuat untuk menanggung beban hidup ini. Jika Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi, pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi percayalah kepada Tuhan. Hal yang kedua, belajarlah untuk berserah. Di dalam Mazmur pasal 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Belajar berserah dan mengenal kehendaknya dalam firman Tuhan, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Apa yang kita rencanakan dan kerjakan, kiranya Tuhan yang selalu menuntun. Biarlah damai sejahtera Allah saja yang menguasai hati dan pikiran kita. Berserah bukan berarti menyerah, melainkan menyerahkan segala perkara kepada Tuhan, karena kita percaya hanyalah Tuhan yang mampu membuat dan menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Masalah boleh datang, tetapi jangan jadikan diri kita sebagai orang yang pasrah. Apapun pergumulan kita, baik dalam hal keluarga, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keuangan, pergaulan, ataupun pergumulan-pergumulan yang lainnya, janganlah menyerah kepada masalah, tapi hendaklah kita serahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Percayalah, Allah telah memberi kita kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup kita. Yang paling utama adalah ketenangan hati yang bisa kita dapatkan dengan melakukan penyerahan diri kepada Tuhan. Kiranya pemulihan, mujizat, dan kemenangan akan terjadi dalam hidup kita. Senang dan susah, sukses dan gagal adalah variasi kehidupan. Orang yang mudah menyerah adalah mudah bersungut-sungut, mudah tertekan, dan mudah stres. Apapun kondisi kita hari ini, bersyukurlah dan bersukacitalah, sebab hidup adalah sebuah anugerah. Berserah dan percaya kepada Tuhan yang akan mengubah hati kita untuk menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Jangan pernah bersusah hati, tetap bersukacita dan bersyukur, karena masih ada Tuhan yang mengiring kita untuk memasuki rencananya yang luar biasa. Jangan pernah menyerang, tapi bertahanlah dengan iman yang teguh, sebab Dialah pemilik alam semesta ini. Karena Tuhan telah menyerahkan segalanya kepada kita yang berharap dan percaya kepadanya. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana kami dapat berserah penuh kepada Tuhan. Berserah bukan berarti menyerah, melainkan menyerahkan segala perkara kepada Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhanlah yang mampu membuat dan menyelesaikan segala perkara dalam hidup kami. Kami mau turut dan mengikuti kehendak Tuhan. Kami percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan, agar kami memiliki pikiran yang positif dan optimis, mempunyai semangat hidup yang tinggi, dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Sobat Maestro, kita baru saja mendengarkan pemberitaan firman Tuhan bersama Jujur Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.